Ini yang paling hakikinya. Malikal mulki, memegang segala kekuasaan dan seterusnya. Kita ini sedang tugas. Tempat kita bukan di sini. Ini tempat tugas aja. Ya, tugasnya di dunia. Berkehidupannya di akhirat. Ya, kita itu makhluk akhirat, bukan makhluk dunia. Tempatnya tinggal milih, ya kan? Surga, ya kan? Itu kan pilihan. Sebetulnya pilihannya hanya satu sih. Makanya kalau ada milih yang kedua itu yang agak tidak sehat dalam segala turunan-turunan tertutup, menutup atau yang menutup sesuatu disebut dengan kafara. Diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi cover. Orangnya, subjeknya, itu kan yang menutup diri, tidak ingin membuka, itu disebut kafir. Kafir, jamaknya kafirun. Artinya apa? Orang yang memang sedang menutup keadaan dirinya, belum membuka untuk menerima risalah iman. Itu bahasa Al-Qur'annya kafir, bahasa Arabnya kafir. Makanya, di dalam konteks masyarakat jahiliyah waktu itu, ketika disebut kafirun, kafirin, mereka nggak marah. Jahiliyahnya juga mereka masih bisa berpikir, ya, kita memang beda, tapi jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita ribut. Ya, Nabi juga sebenarnya bisa menjawab, ya, siapa yang ribut, siapa kan kalian yang ribut, gitu kan? Jangan perang, jangan ini, kita gantian aja. Nah, ini yang salahnya, kita gantian. Malam ini kami nyembah Tuhan kamu, besok-besok kamu nyembah Tuhan kita. Maka turunlah kemudian surah Al-Kafirun. Kalau memang yakin beda, ya sudah, jalani yang beda itu sesuai dengan keyakinan. Sampai ditutupkan dengan lakum dinukum waliyadin. Ya, bagi Anda, apa yang Anda yakini, silahkan. Bagi saya, apa yang saya yakini. Lalu kita bersaudara dalam berkehidupan, membawa konsekuensi apa yang kita kerjakan kembali kepada Tuhan yang menciptakan kita. Kalau Anda ingin bertanya, kami jelaskan. Kan? Kalau ingin mendapatkan pedoman, kami terangkan begini caranya. Tapi kita tidak harus bermusuhan. La ikraha fiddin, nggak harus saling memaksa. Ya, jadi nggak pernah ada ayat Quran menurunkan status manusia. Seharusnya nggak begini, kalau manusia nggak begitu. Kalau begitu tuh hewan. Itu menunjuk pada perbuatan untuk memberikan kesan sindiran yang kuat. Tapi nggak pernah menyebutnya sapi-sapi yang tersesat. Biasanya sih cuma dua orang bermaksiat itu. Kalau nggak ngikut setan, ya karena orientasi dunia. Karena Al-Quran itu selalu men-challenge siapapun. Kalau nggak yakin, kan jangan marah dulu, jangan nuduh dulu, ya, riset dulu aja, coba pelajari dulu, ya, sampai dapat kebenarannya. Tapi awas, tapi ketika meriset itu yang objektif, artinya benar-benar mencari kebenaran, ya, bukan mencari kesalahan. Tapi menariknya pun begini, dari zaman dulu karena nggak bisa nyari kesalahan, nuduh gitu. Ya, itu udah fitrah tuh yang dilekatkan kepada bisikan setan. Kalau Anda mau, kumpulkan aja, jangankan manusia, gabungan manusia dengan jin pun kalau mau nyari kesalahan atau mendatangkan semisal Al-Quran susah. Kalau ini kan cerdas itu kan anugerah, ya, bodoh itu pilihan. Cuman kalau memilih bodoh, jangan nekat. Sudah nggak tahu, nuduh, nah itu namanya bodoh nekat. Orang-orang yang memilih menjauh dari sini, menjauh dari kebaikan, jauh dari kebenaran, nggak ingin berkehidupan benar, itu alal kafirina ghairu yasir, pasti akan mendapatkan kesulitan. Di dunianya tanpa sadar dia lelah, hanya mengerjakan sesuatu yang nggak manfaat, di akhiratnya terancam. Muhammad SAW, kalau mereka sudah diingatkan, dikasih tahu, gitu kan? Tapi tetap kekeh, atau ada yang menyerang kamu, melukai kamu, bikin hoax tentang kamu. Padahal lucu tuh, padahal mereka itu sepakat semua bahwa Nabi itu orang amanah. Gitu. Jadi hatinya mengatakan ini orang baik sebetulnya. Cuman karena tuntutan keadaan menjadikan tuduhan mesti muncul. Kata Allah langsung, darni, waman khalaqtu wahidah. Ya, itu bahasa tegas yang menunjukkan sifat kecaman yang sangat luar biasa. Udah, itu udah bukan urusanmu lagi, biarkan aku saja nanti. Yang menentukan bagi makhluk yang aku cipta ini. Wah, itu tajam sekali nih. Ya, seakan-akan Allah ingin mengatakan, aku yang nyiptain kamu. Aku yang bisa berbuat apapun untukmu. Ya, aku wafatkan, aku remukkan, aku hancurkan pun bisa. Kok bisa kamu begini, gitu kan? Nah, kalau dalam bahasa kita itu seperti itu. Allah maha tahu dengan segala hal. Tapi ini sindiran yang tajam untuk kita. Jadi balik ke kita untuk bertanya. Kita tanyakan pada diri kita, nggak malu sama Allah? Ada orang yang oleh Allah di dunianya itu diberikan berbagai jenis kemewahan, kelapangan, kenyamanan. Tapi ada perilaku di balik kemewahan ini, ya, di balik kebaikan yang didapati ini, ada sifat kontradiktif yang langsung menyoal pada inti kebenaran, pada pedoman berkehidupan, yaitu Al-Quran. Tidak dilarang untuk kaya, tidak dilarang untuk punya kedudukan, ya, tidak dilarang untuk punya jabatan, tidak dilarang untuk mewah. Bahkan disupport, silahkan dapatkan kenikmatan itu. Cuman, nah, jangan sampai ditempuh dengan cara yang salah. Diancam oleh Allah. Kalla wal qamar. Kalla, jangan lakukan. Gak benar seperti itu. Wal qamar, demi rembulan yang kamu jadikan acuan dalam berkehidupan. Ya, sebagai penunjuk arah, sebagai penunjuk waktu. Aku yang tetapkan, kata Allah. Ya, wal laili idh adbar. Demi malam yang kamu banyak gunakan untuk beristirahat. Subhi idha asfar. Dan demi waktu subuh yang telah mulai kamu siap beraktivitas. Kok bisa keterangan dariku kemudian kamu tentang?
Kamu menentang semua keterangan yang aku bawa. Untuk kebaikan kamu juga, mengangkat martabat kamu. Dan bahkan tega kamu menuduh. Orang-orang yang seperti ini, sauslihi sakar, maka muncul ayat 26-nya. Aku akan tarik ubun-ubunnya, tenggelamkan ke neraka sakar. Aktor-aktor munafik yang nyolong-nyolong orang Islam, itu paling-paling kalau mau dilihat, bukan nyari kebenaran, bukan. Orientasinya apa? Ini aja, supaya dapat harta. Ya minimal mungkin dapat makan, hidupnya lebih rumit, jadi nggak ada orientasi yang jelas dalam hidupnya. Jadi nggak terfikir bagaimana melahirkan manfaat dalam berkehidupan, nggak terfikir bagaimana membawa suasana kebaikan. Kalaupun berumah tangga, itu diajak keluarganya untuk terlibat begitu tuh. Itu yang sesuatu yang ironis gitu. Di akhirat nanti, ini dari tafsir-tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Imam Mujahid dan imam-imam yang lainnya. Jadi nanti Saurihiku Sauda ini ketika dimasukkan ke dalam neraka sakar, itu kan dijerembabkan tuh ke bawah. Dan nanti ditegaskan alaiha tis'ata asyar, nanti ada 19 malaikat penjaga, kan, yang tidak membiarkan satu pun keluar dari situ. Nanti mereka berusaha untuk mau lari itu, naik ke bukit. Bukit Sakar itu, ada bukit besar, itu oleh Allah dibikin capek itu. Ya begitu mereka megang, ngangkat tangan, balik lagi ke tempat semula. Wa ma adraka ma Sakar, tahukah engkau bagaimana dahsyatnya neraka Sakar itu? Neraka Sakar itu, kalau ada yang ditarik di ubun-ubunnya, ini Al-Quran menjelaskan, baru masuk ke situ, habis semua kulitnya. Saking dahsyatnya panasnya itu. Kenapa kulit yang disebutkan? Karena kulit itu indera perasa yang paling peka. Tersiksa, wah hancur. Ini hidupin lagi, tumbuhin lagi, kulitnya hancurin lagi. Jadi tidak pernah diberikan jeda. Kalau Anda sempat menyimak, innakum idzam mithluhum. Nanti bisa ada yang terpengaruh, lama-lama ikutan. Ya, karena kalimat-kalimat mereka, itu kalimat-kalimatnya kelihatan bagus. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Ya, dari sebagian manusia Anda akan temukan kalau bicara itu kata-katanya begitu manis, retorikanya cantik, kayak yang benar gitu. Ya, kayak bagus, tertata, rapi, terstruktur, baik dan sebagainya, sehingga bikin kagum. Masalahnya kadang-kadang yang dengar juga jarang ngaji. Sehingga dari kekaguman itu dibawa berpikir, tapi dengan logika yang salah, ada racunnya. Di kata-katanya madu ya, tapi isinya racun.